Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Jemaat Elim yang sangat dikasihi Tuhan dan juga saya kasihi. Dengarkan lagu pujian dan renungan firman Tuhan hari ini. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu. Selalu hadir dalam hidupmu. Dia menuntunku, angkatmu bila jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari ada kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatimu. Ya, oh betapa indahnya bila selalu bersamanya. Damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya. Damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Jam ini kami dapat datang lagi bersama-sama, walaupun secara online bersama orang percaya, khusus Jemaat Elim yang sangat kami kasih dan cintai. Kami dapat kontak lewat pujian, lewat firman, lewat doa. Oleh sebab itu Tuhan, nyanyian dan firman Engkau hidupkan oleh Roh Kudus, sehingga Jemaat Elim dapat dibangunkan, dibangkitkan di tengah keadaan-keadaan yang tidak menentu. Roh Kudus bekerja, hidupkan tiap kata firman-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan yang kita dapat renungkan hari ini, berdiri teguh di dalam diri Anda. Sekali lagi, berdiri teguh di dalam diri Anda. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 145 dalam ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sekali lagi saya baca, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Keadaan-keadaan kita dalam kehidupan hari-hari ini, pada saat kita dihantam berita-berita corona, kita sepertinya duduk termenung, merenungkan hidup ini, merenungkan segala sesuatu yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi lebih lagi. Dan kita duduk merenungkan apa yang terus akan terjadi. Dan kita mendengarkan
berita buruk, berita-berita mengkhawatirkan, menakutkan. Dan masalah-masalah itu membuat kita kadang-kadang kurang percaya, sehingga sepertinya tidak ada penopang dalam diri ini. Tetapi kita melihat kata firman Allah, Tuhan tetap baik dalam segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan dan melihat fakta lewat siaran-siaran, mungkin ada orang banyak korban, banyak mengalami kesusahan dan kesukaran. Apalagi di hari-hari ini, dunia dikejutkan dengan corona itu, bahkan Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia mengalami satu kekhawatiran. Sepertinya hidup iman kita itu hidup iman di tengah tantangan. Sepertinya mustahil menang, mustahil kita kuat dan sehat. Tetapi firman Allah berkata, milikilah sikap yang menjadi pemenang, berdiri teguh di dalam rencana Allah. Kita mungkin tidak mengerti apa yang akan terjadi, dan kita tidak mengetahui bahwa Tuhan itu Tuhan yang sebetulnya dengan iman merancang hidup. Dia memegang kemudi hidup kita, Dia memegang kendali hidup kita ketika kita percaya dan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kapan ini berakhir? Kapan sakitnya sembuh? Kapan susahnya diganti dengan sukacita? Kadang-kadang kita tidak dapat memikirkan apa yang menjadi rencana Allah. Tetapi kita yakin bahwa kalau kita mempunyai pendirian yang teguh di dalam diri kita yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun dari luar, Tuhan berkuasa mengubah dan ada keuntungan dalam kehidupan ini. Bahkan kita berkata, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan membawa kami untuk melewatinya. Kita telah melewati lika-liku hidup, berita-berita corona dan yang menakutkan itu. Apapun yang sedang kita hadapi. Tetapi sampai hari ini, kalau kita dapat bertemu, kalau dapat mendengar firman, itu semua adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Bagaimana untuk tidak menyerah dalam kesukaran-kesukaran dan tidak dapat tinggal dalam Dia? Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 13, saat engkau sudah melakukan segala sesuatu yang ketahui, teruslah berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam pendirian hanya kepada Tuhan, bukan kemauannya sendiri. Saudara mungkin sedang berada di dalam suatu keadaan yang kurang baik beberapa hari ini, kurang baik beberapa minggu ini. Kita sudah berdoa dan percaya, sepertinya kita menaruh iman dan menyerah kepada Tuhan. Tetapi sepertinya lebih besar rasa khawatir itu dari segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan berkata, Anda kuat, Anda teguh hanya di dalam Tuhan. Sekalipun godaan itu terjadi malang dalam kehidupan, dan tidak ada gunanya kita dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Jangan menyerah, saudaraku. Teruslah berdiri, teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah di dalam iman. Ini kata-kata yang meyakinkan saudara, jemaat Tuhan, jemaat Elim dimanapun berada, supaya tidak membuang keyakinan kita, supaya tidak diombang-ambingkan oleh berita-berita yang menakutkan, tetapi tetap yakin di dalam Tuhan. Ada upah. Di dalam Ibrani 10 ayat 35, ada upah bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, cepat ataupun lambat. Dan itu akan dibuktikan ketika kita tetap teguh dan tidak terbawa pengaruh keadaan dunia ini. Entah kita berjalan, entah kita di rumah, apalagi hari-hari ini kita sepertinya di karantina di rumah, tidak boleh kemana-mana. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tetap memberikan dorongan bagi kita. Kita terus berdiri, bangkitkan hati pikiran kita, dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Mungkin Anda sedang bekerja di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman, berusaha membuat hidup kita lebih rendah, lebih turun lagi, lebih susah lagi. Tetapi firman Allah berkata, biarlah telinga kita, pendengaran kita kepada kebenaran yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan adalah jawabannya. Dialah segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Dia membuka pintu, Dia pasti akan menolong dalam segala sesuatunya. Puji Tuhan.
Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Jangan biarkan orang-orang mencuri sukacita saudara. Jangan biarkan masalah-masalah membuat saudara jadi bingung. Kesukaran membuat kita jadi putus asa. Jangan cepat depresi. Jangan cepat susah. Jemaat Elim yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita tetap mengerti rencana Allah dalam hidup ini. Berita-berita apapun yang sedang terjadi, dan mungkin lebih hebat lagi, kita yakin bahwa Tuhan merancang yang terbaik bagi kita. Ada saatnya awan kelabu, ada saatnya mentari itu bersinar. Tapi kita akan menunggu, sebab masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Ia melakukan perkara besar dalam kehidupan ini. Poinnya bagi kita, sikap kita, kembali kepada judul renungan kita. Tetap kita berkata, masalah, persoalan tidak dapat mengalahkanku. Persoalan-persoalan yang ada tidak dapat mencuri sukacitaku. Harapanku adalah kepada Tuhan. Kita sebagai pemenang, bukan korban, tetapi kita sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Pintu terbuka bagi orang lain tertutup. Tuhan akan membukakan segala sesuatunya, besar ataupun kecil, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini sekali lagi, jika berita-berita pukulan-pukulan itu menerjang kehidupan kita, melemahkan kita, yang paling terbaik, biarlah tetap menyerah kepada Tuhan. Yakin kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sikap positif yang kita perjuangkan, bukan yang negatif. Tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang mulia, yang memegang kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai satu keberanian berdiri teguh di dalam dunia menghadapi tantangan. Kita tetap tinggal di dalam rancangan Allah, dan tekad kita, tekad apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada hari-hari ini. Selalu berkata, kuatkanlah hidupku untuk berdiri teguh, hidup dalam rencana Tuhan, dan Tuhan pasti mengangkat, menjaga, membela di dalam segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Ya, Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat
untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman, buat pujian. Kami mau berdiri teguh. Kami mau tetap yakin bahwa masalah tidak dapat mencuri sukacita kami, tidak dapat mengubah hidup kami, sebab Tuhan pembela dan penopang kami di dalam segala sesuatu. Tuhan, Engkau melihat jemaat Elim dimanapun mereka berada. Biar Tuhan tetap memberi kekuatan, kemantapan, walaupun mereka di tengah tekanan, di tengah persoalan, bahkan penyakit. Engkaulah segalanya menolong, meyakinkan mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami hari-hari ini. Berkati seluruh jemaat Elim, khusus mereka yang susah Tuhan hibur, maupun yang berduka cita. Bapak dari Ibu Yemima, Tuhan Engkau hibur, Engkau tolong, sehingga walaupun berpisah dengan orang tua yang dikasihi, tetap Tuhan ada mendampingi dan menolong mereka. Sempurnakan kesembuhan buat Bapak Handoko. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan buat saudara-saudara kami yang lain. Bapak Tirto tetap berharap sepenuh kepadamu. Berkati usaha dan pekerjaan, berkati studi anak-anak kami walaupun belajar online. Engkau lawat semuanya dengan kasih Allah. Segala puji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat damai, kemenangan, kekuatan, kesehatan, kesuksesan. Nikmati terus berkat jasmani dan rohani yang berlimpah dari Yesus oleh kasih-Nya. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan terus memimpin dan menyertai mulai malam ini, mulai hari ini, sampai Maranatha. Yesus segera datang kembali bagi gerejanya. Kami akhiri renungan dan pujian di dalam nama Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati.